Halo, saya Imam Fahrudin. Saya ingin memberikan sedikit tambahan penjelasan tentang Fortran 9095. Ini bacaannya, dan yang ingin saya sampaikan di sini kali ini adalah tentang tipe data real dan kompleks dengan presisi ganda dan alokasi dinamis variabel array. Pertama tentang tipe data real dan kompleks dengan presisi ganda. Tipe data real dan kompleks itu punya dua macam presisi, yaitu tunggal dan ganda. Presisi tunggal itu ketelitiannya sampai 7 digit, sedangkan presisi ganda ketelitiannya sampai 16 digit. Jadi ini lebih teliti, lebih precise. Karena itu dalam perhitungan scientific, maka defaultnya adalah orang menggunakan presisi ganda, karena dalam perhitungan saintifik dibutuhkan ketelitian yang tinggi. Bagaimana caranya mendeclare atau menggunakan data real presisi ganda? Jadi pertama, di bagian deklarasi variabel kita declare dulu satu konstanta, namanya sembarang, terserah apa ya. Jadi saya pakai namanya DPR di sini, singkatan dari double precision real ya. Kemudian kita gunakan fungsi intrinsik Fortran yaitu kind. Kemudian kita berikan di sini sebagai argumen bagi kind yaitu suatu nilai dengan presisi ganda. Nilainya sembarang, yang penting presisinya ganda. Jadi ini adalah suatu bilangan bernilai 1 ya. 1 kali 10 pangkat 0 berarti sama dengan 1. Tapi di sini sebagai notasi eksponensial saya tidak gunakan huruf E tapi D. Ya, bagi Fortran ini menunjukkan bahwa bilangan ini atau nilai ini memiliki presisi ganda. Jadi seperti itu ya. Jadi jika kita tuliskan 1.0 E0 ya, 1 kali 10 pangkat 0 nilainya 1. Nah, oleh Fortran diterima ini sebagai nilai dengan presisi tunggal. Tapi jika kita tuliskan 1.0 D0 besar nilainya sama, tapi diterima oleh Fortran sebagai suatu nilai dengan ketelitian atau presisi ganda. Jadi variabel atau fungsi kind akan memberikan suatu nilai bulat ya, disimpan di dalam konstanta DPR ini ya. Sekarang bagaimana cara menggunakan konstanta DPR ini? Nah, ini contoh kita deklarasikan suatu konstanta yaitu pi dan pico ya. Ini suatu konstanta real. Nah, di sini setelah kata real kita dalam kurung kita cantumkan konstanta DPR di situ. Dengan demikian compiler akan mengerti bahwa konstanta pi dan pico yang kita definisikan di sini itu merupakan konstanta real dengan presisi ganda, karena di sini kita cantumkan DPR yang sudah kita declare di atas sini ya. Nah, di sini kita lihat ada underscore DPR. Jadi ini juga penggunaan konstanta DPR. Dalam hal ini kita kasih nama DPR. Jika kita tuliskan suatu bilangan ya 3,14 sekian ini, maka diakhiri oleh underscore DPR ya. Ya, sekali lagi namanya nggak harus DPR ya, karena saya pakai DPR maka di sini DPR. Jadi setiap kali ada bilangan ya, itu tinggal kita akhiri dengan underscore DPR, maka bilangan ini oleh Fortran, oleh compiler akan diterima sebagai bilangan dengan presisi ganda. Begitu juga misalkan formatnya eksponensial, maka tinggal tambahkan di akhir
penulisan ini, bilangan ini underscore dpr, sehingga bilangan ini diterima oleh Fortran sebagai bilangan dengan presisi ganda. Dan Pico dan Pi adalah konstanta real dengan presisi ganda, karena di depan sini kita sudah cantumkan dpr. Untuk deklarasi variabel maka mirip dengan konstanta, hanya tanpa diberikan nilainya ya. Jadi konstanta berat, variabel berat, massa dan Vmax di sini itu punya presisi ganda. Begitu juga dengan variabel array vektor 1 di sini punya presisi ganda. Ini cuma contoh pemakaiannya ya. Jadi misalkan kita beri variabel massa suatu nilai 2,5. Nah, nilai ini kita ingin agar Fortran menerimanya sebagai nilai dengan presisi ganda, maka kita tambahkan di belakang sini underscore dpr ya. Begitu juga dengan tiap kali ada nilai kita berikan underscore dpr seperti itu. Juga contoh di sini, ini vektor komponen 1 pangkat 2. Kita ingin agar 2 ini diterima sebagai bilangan real berpresisi ganda, maka kita berikan underscore dpr di sini. Oke, itu untuk real. Nah, mungkin ada jika kita tidak berikan underscore dpr di sini, ya, jadi hanya 2.5, maka Fortran akan melihat si variabel yang di depan ini, massa itu variabel real dengan presisi ganda, maka nanti 2,5 yang berpresisi tunggal ini ketika disimpan di dalam massa, maka dia disimpan sebagai suatu nilai dengan presisi ganda ya. Seperti itu. Sekarang kita lihat contoh untuk bilangan atau data kompleks. Jadi kita deklarasikan juga suatu konstanta untuk menandai suatu data merupakan data kompleks dengan presisi ganda. Kita tetap butuh dpr di sini ya, karena kita tahu bahwa bilangan kompleks itu merupakan sepasang bilangan real, jadi kita akan tetap membutuhkan dpr di sini. Nah, untuk kompleks kita definisikan atau declare dp C di sini ya, double precision complex. Ini cuma nama yang biasa saya pakai. Sama kita gunakan function intrinsic Fortran yaitu kind, dan kita masukkan di sini bilangan kompleks dengan presisi ganda. Jadi ini tentunya bilangan kompleks adalah sepasang bilangan real. Jadi ini komponen realnya nilainya 1, presisinya ganda, dan komponen imajinernya nilainya 1, presisi ganda, karena saya pakai D di sini bukan pakai E. Bagaimana menggunakan DPC di sini? Ini contoh ketika mendeklarasikan konstanta kompleks, misalkan imajiner. Ini saya definisikan bilangan I ya sebagai bilangan kompleks. Itu caranya seperti ini. Jadi ini komponen realnya nilainya 0 ya. Saya berikan underscore dpr, ini jadi terpakai, dan komponen imajinernya nilainya 1 ya, saya berikan underscore dpr. Nah, ini mendeklarasikan bilangan I ya, sebagai suatu konstanta. Nah, saya deklarasikan di sini z number 1, z number 2, z number 3 itu sebagai variabel kompleks dengan presisi ganda, maka setelah kata kompleks di sini maka saya berikan keterangan dalam kurung yaitu DPC yang sudah dideklarasikan di sini ya. Dengan demikian komputer atau Fortran atau compiler paham bahwa variabel yang di kanan ini merupakan variabel kompleks dengan presisi ganda. Contoh pemakaiannya di dalam isi program misalkan seperti ini. Jadi saya isikan nilai kompleks ke dalam variabel z number 1, 2, 3 ini. Lagi-lagi
kita tetap butuh DPR ya, karena bilangan kompleks merupakan sepasang bilangan real. Jadi ini komponen imajinernya 4, saya minta diterima sebagai data real dengan presisi ganda. Ini komponen imajinernya -7 juga dengan presisi ganda. Kita juga bisa gunakan fungsi intrinsic Fortran yaitu samplex. Dia akan mengubah bilangan ini ya, bilangan real 1 dengan presisi ganda menjadi bilangan kompleks, sehingga nanti komponen realnya adalah 1, komponen imajinernya 0. Kita juga bisa gunakan fungsi intrinsic samplex dengan argumen yang merupakan bilangan kompleks. Jadi ini adalah komponen realnya 1, komponen imajinernya -1. Dengan tanda underscore DPR, maka semua nilai-nilai ini diterima oleh Fortran, oleh komputer sebagai nilai dengan presisi ganda ya, nilai real presisi ganda. Begitu tentang tipe data real dan kompleks dengan presisi ganda. Berikutnya kita lihat topik kedua, ini tentang alokasi dinamis variable array. Jadi variable array itu bisa kita deklarasikan tapi hanya sebatas ranknya. Jadi apakah dia rank 2 atau 2 dimensi, apakah dia rank 3 atau 3 dimensi atau yang lainnya. Sedangkan shape-nya itu tidak kita berikan dalam deklarasi ini. Jadi shape-nya masih undefined. Yang didefinisikan yang sudah jelas hanya rank-nya. Nah, karena shape-nya masih undefined, berarti jumlah elemennya pun masih belum diketahui ya. Jadi pada saat dideklarasikan, itu sistem atau komputer tidak mengalokasikan sejumlah memori untuk variabel tersebut, karena belum jelas butuh berapa memori, karena belum jelas shape-nya ya, belum jelas jumlah elemennya. Nah, kemudian nanti di bagian isi program ya, pada saat dibutuhkan variabel tersebut, barulah ditentukan shape-nya sesuai kebutuhan. Nah, pada saat itu barulah sejumlah memori dialokasikan untuk menyimpan nilai variabel tersebut. Nah, penentuan shape ini di dalam isi program itu bisa dilakukan bukan cuma sekali ya, beberapa kali berulang-ulang dan bisa berubah-berubah shape-nya ya. Kita tentukannya bisa berlain-lainan. Jadi sesuai kebutuhan. Jadi di sini ada kita sebagai programmer atau itu punya kontrol lebih atau keleluasaan yang lebih dalam memanfaatkan memori komputer. Khususnya jika komputer kita memorinya terbatas, maka dengan fasilitas ini kita bisa manfaatkan ya komputer yang memori yang terbatas tersebut, sehingga program tidak kehabisan memori ya. Tetap bisa dijalankan dalam keadaan memori terbatas. Ya, lebih detail untuk lebih jelas kita lihat sini contohnya. Jadi ini di bagian deklarasi ya. Deklarasi variabel real array. Saya kasih nama gamma. Dalam contoh ini berarti saya menggunakan presisi tunggal di sini karena tidak ada keterangan apa-apa di sini. Nah, gamma saya deklarasikan itu sebagai array, variable array rank 3 ya, jadi 3 dimensi. Tapi shape-nya saya belum berikan. Dan saya kasih keterangan di sini allocatable, dapat dialokasikan. Nah, perintah ini juga berlaku jika kita gunakan variable real dengan presisi ganda ya. Jadi ini umum, bisa berlaku untuk single precision ataupun double precision. Jadi gamma variable array rank 3 itu yang dideklarasikan, sementara shape-nya belum ditentukan, berarti juga jumlah elemen belum diketahui, dan pada saat ini sistem belum mengalokasikan sejumlah memori untuk variabel gamma.
Nah, di dalam isi program ketika dibutuhkan sebelum dipakai, maka kita beri perintah ini dulu, allocate gamma. Misalkan kita berikan shape-nya 5, 3, 10 ya. Misalkan ini yang kita butuhkan. Maka sebelum dipakai kita tentukan dulu, kita declare sekarang ini shape dari gamma dengan perintah allocate. Jadi sekarang sudah definitif, sudah define bahwa gamma itu memiliki shape 5, 3, 10. Jadi jika dihitung jumlah elemennya ini sama dengan 150 ya, perkalian dari semua ini. Dan dengan perintah ini dialokasikanlah sejumlah memori untuk menyimpan gamma sesuai yang dibutuhkan ini ya. Ada sekian elemen, ada shape seperti ini. Kemudian gamma dipakai ya. Setelah itu mungkin gamma tidak dibutuhkan lagi dalam proses atau dalam isi program itu atau dalam perhitungan, maka kita bisa diallocate gamma. Ini berarti gamma kembali dibuat shape-nya undefined ya. Jadi kembali shape-nya undefined dan memori yang tadi dialokasikan untuk gamma sekarang dilepaskan, dibebaskan ya. Jadi kembali ada memori yang tidak terpakai dan itu bisa dimanfaatkan untuk variabel lain atau untuk hal lain ya. Katakanlah kemudian kita butuhkan lagi variabel gamma, maka bisa dialokasikan lagi di sini dengan perintah allocate dan tidak harus sama ya. Jadi katakanlah sekarang kita butuh gamma, kita butuh suatu variabel array rank 3 tapi dengan shape seperti ini, maka kita ambil lagi gamma, kita alokasikan dengan shape yang sesuai kebutuhan ya. Jadi sekarang shape-nya menjadi jelas lagi, jumlah elemennya dalam contoh ini 8 dan kemudian sejumlah memori dialokasikannya untuk menyimpan nilai gamma. Jadi begitu dengan memberi keterangan allocatable di sini, maka gamma bisa diubah-ubah atau ditentukan shape-nya di dalam isi program sesuai kebutuhan ya, secara fleksibel. Dan dengan begitu kita bisa mengalokasikan memori ke suatu variabel, kemudian membebaskannya lagi supaya bisa dipakai oleh variabel lain. Nanti ketika dibutuhkan kita alokasikan lagi dengan cara begitu orang bisa lebih memanage penggunaan memori lebih efisien gitu ya. Sekian penjelasan saya tentang dua topik tadi. Terima kasih atas perhatian.